Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mesin, mesin, mesin. Salam solver, salam solidarity forever. Perkenalkan, nama saya Bagus Putra Perdana dari S1 Teknik Mesin. NPM 222 30 50 2101. Saya dari kelompok LKMPD kelompok 11 dari angkatan 22. Di sini saya akan meresum materi yang saya dapat di LKMPD kemarin, di hari Minggu tanggal 18 September 2022, yaitu dengan judul atau tema Mahasiswa sebagai Pembelajar yang Lincah dan Tangguh. Di sini pemateri pertama yaitu Mas Denny Irawan dan dimoderatori oleh Mbak Yunita. Latihan keterampilan manajemen mahasiswa pradasar. Yang pertama yaitu berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah proses berpikir seseorang dengan kemampuan untuk menganalisa, menyimpulkan, menyusun ide, mengevaluasi dan mencari solusi dari permasalahan. Dan yang selanjutnya yaitu tahap-tahap berpikir kritis. Yang pertama yaitu adalah fokus. Yang kedua, reason. Yang ketiga, inference. Yang keempat, situation. Yang kelima, clarity. Yang keenam, overview. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat berpikir kritis bagi mahasiswa. 1. Membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, memperkuat argumen. Yang kedua yaitu mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas. Yang ketiga, mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan informasi dan efektif. 4. Membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah dengan berdasarkan yang kuat. 5. Membiasakan berpikir terbuka. 6. Mengomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas kepada lainnya. Kesalahan-kesalahan berpikir. Berpikir bahwa dirinya paling benar. 2. Personalization atau terbiasa menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga yaitu kurang berpikir positif di saat menghadapi masalah. Keterampilan berkomunikasi. Komunikasi dapat dimaknakan sebagai jalannya proses di mana yaitu yang meliputi ada 3. Komunikasi fisik, komunikasi emosional, dan komunikasi verbal. Ini yang selanjutnya yaitu membangun skill untuk berbicara. 1. Menghormati lawan berbicara. 2. Mampu memanfaatkan diri kita dalam suatu situasi. 3. Mampu didengar dan dimengerti. 4. Keterbukaan dan transparansi. Yang kelima, rendah hati. Mendengarkan efektif. Mendengarkan efektif ada 5. Mendengarkan, pemahaman, mengingat, penafsiran, dan evaluasi. Dan yaitu lanjut materi yang kedua. Judul materi, merancang hari esok guna membangun mahasiswa yang bertanggung jawab. Pemateri Mas Januari Ramadan, Sarjana Teknik. Bagaimana kita bisa
mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Kembangkanlah dirimu dan yakinlah. Jangan khawatir atas 6. Yang pertama yaitu kegagalan, penderitaan, bahagia, senang, kesuksesan, kesempatan. Pengembangan diri. Konsep diri inilah pandangan dan proses tahap diri sendiri. Ketahuilah kekurangan kelebihan diri. 1. Tahu yang harus dilakukan. 2. Lakukan yang sudah kalian lakukan. 3. Evaluasi diri. 4. Teruslah berkembang dan tantang diri sendiri. 5. Mengenal diri sendiri. Konsep evaluasi diri. 1. Jangan defensif. 2. Anti kritik. 3. Berkemauan kuat. 4. Banyak mendengar. Analisis kenyataan usaha, ekspektasi dan realita. Tak semuanya berakhir bahagia dan tak semuanya berakhir tragis. Lanjut materi ketiga. Pemateri yaitu Mas Fatinafan Ardiansah. Etika organisasi. Setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Apa itu etika organisasi? Etika organisasi adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesendirian, kesadaran, dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk memanfaati norma-norma kehidupan yang berlaku dan suatu kelompok masyarakat berorganisasi instansi. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah orang-orang yang terstruktur. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan organisasi perlu adanya seperangkat nilai yang dilaksanakan. Bagaimana etika berorganisasi di jurusan teknik mesin? Yang pertama yaitu 5S, yang kedua solidaritas atau kuat, yang ketiga mengedepankan demokrasi dan musyawarah, yang keempat tanggung jawab, yang kelima loyalitas, yang keenam jujur, yang ketujuh rasa hormat. Dan dari semua itu yaitu manfaat organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan soft skill dan hand skill. Yang kedua, menambah relasi. Yang ketiga, menambah wawasan. Lanjut materi keempat. Materi yang akan disampaikan oleh Mas Rizky Bagus Pramana. Dengan tema perumusan gagasan awal dan administrasi. Pengertian perumusan. Perumusan adalah proses cara menumbuhkan pernyataan yang tangkas dan tepat. Gagasan adalah suatu ide atau hasil pemikiran dari seorang kelompok. Awal adalah suatu pemulaan atau suatu proses awal. Tujuan dari perumusan gagasan awal dan administrasi. Pertama yaitu mampu memahami kebutuhan organisasi, mampu merancang kegiatan program kerja yang efektif dan efisien, sosialisasi dengan seseorang dan kebutuhan organisasi, mampu minimalisir. Metode perumusan gagasan awal. Analisis kondisi lingkungan tambah brainstorming.
atau perumusan gagasan awal. Metode perumusan gagasan awal. Analisis kondisi lingkungan adalah kegiatan mengamati atau menyelidiki keadaan sekitar acara terperinci. 2. Brainstorming adalah sebuah batasan perumusan gagasan awal. Yang pertama yaitu realistis, yang kedua spesifik, yang ketiga skala prioritas. Apa itu administrasi? Administrasi adalah definisi administrasi. Menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan. Peran, fungsi, dan tujuan administrasi. Yang pertama yaitu peran dan fungsi. Yang kedua, tujuan untuk memperlancar kehubungan atau komunikasi. Macam-macam administrasi. 1. Administrasi kesekretariatan. Yang kedua, administrasi keuangan. Atau segala bentuk aktivitas dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan uang. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan. 1. Surat menyurat atau korespondasi. Yang kedua, proposal. Yang ketiga, laporan pertanggungjawaban. Yang keempat, notulensi. Yang kelima, pengarsipan dokumen. Yang keenam, pemeliharaan inventaris. Administrasi keuangan. Pengelolaan uang kas, pembuatan rencana anggaran biaya. 3. Mengatur keluar masuknya dana. Keempat, melakukan pendataan keuangan organisasi. 5. Lanjut materi ke yang kelima. Pemateri yaitu ini materi tentang mekanisme persidangan. Teori persidangan. Sidang adalah pertemuan segenap anggota dewan majelis atau publik untuk membicarakan suatu hal yang dianggap perlu dan disampaikan oleh seluruh anggota peserta sidang. Macam-macam sidang. Yang pertama yaitu sidang pleno adalah sidang yang dapat dihadiri oleh semua peserta untuk membahas dan menentukan hasil-hasil. Yang kedua yaitu sidang komisi adalah pertemuan secara formal. Yang ketiga, sidang paripurna adalah sidang yang dapat dihadiri oleh semua peserta untuk membahas dan menentukan hasil-hasil. Komponen-komponen persidangan. 1. Pemimpin sidang. Pemimpin sidang 1 atau presidium 1. Pemimpin sidang 2 atau presidium 2. Pemimpin sidang 3 atau presidium 3. Peserta sidang, yaitu yang pertama peserta penuh dan yang kedua peserta pertinjau. Yang kedua, pemimpin sidang. Pemimpin sidang 1 bertugas untuk memimpin jalannya proses persidangan. Yang pemimpin kedua bertugas untuk membantu pemimpin sidang 1 untuk menjalankan proses sidang agar berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu pemimpin sidang 3 bertugas sebagai notulensi persidangan. Kriteria pemimpin sidang. Yang satu itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masih terikat sebagai mahasiswa aktif Universitas Tidar dan mengikuti persidangan. Bersedia sebagai pimpinan. Tugas dan tanggung jawab pemimpin sidang. Yang pertama yaitu pemimpin sidang mempunyai tugas memimpin sidang sesuai dengan tatip persidangan. Yang kedua, pemimpin sidang bertanggung jawab atas jalannya persidangan. Hak dan kewajiban pemimpin sidang. Hak yang pertama yaitu
menghentikan pembicara dari peserta apabila terlalu lama atau keluar dari pembicaraan. Yang kedua, memperingati peserta sidang yang mengganggu jalannya persidangan. Kewajiban dari pemimpin sidang adalah membuka dan menutup sidang. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.